ekonomi, Bu. Ekonomi. Di kelas 11 IPS 1. Oh, 11 IPS 1. Nah, Ibu, seperti yang sudah saya informasikan sama Ibu, saya nanti akan melakukan observasi ke kelas Ibu pada saat Ibu melakukan pembelajaran. Ya, Bu ya. Nah, tapi ada beberapa hal yang perlu kita sepakati dan yang perlu Ibu ketahui. Apa-apa saja yang akan diobservasi. Nah, pertama sekali Ibu, kita nanti akan melaksanakan pra-observasi. Kemudian saya langsung masuk ke kelas Ibu observasi. Nah, setelah itu kita akan adakan lagi pembicaraan seperti ini mengenai hal-hal apa yang telah Ibu lakukan di kelas, yaitu disebut dengan pasca observasi. Ya, Bu ya. Setuju kita kan, Bu? Berarti sekarang terjadilah ya, Bu, pra-observasinya. Iya. Sekarang ini kita, Bu, pra-observasi. Nah, pada saat pra-observasi ini, Ibu, ada beberapa hal yang harus Ibu ketahui. Jadi Ibu harus tahu apa-apa saja nanti yang akan Ibu sediakan pada saat observasi di kelas. Nah, kita setuju dulu sih, Bu ya. Oke. Nah, kita sepakati. Iya. Nah, sekarang Ibu, saya mau tahu tujuan pembelajaran yang akan Ibu bawakan nanti pada saat observasi itu apa? Nah, kan kebetulan sekarang kelas 11 tuh, Bu, masih pakai RPPK 13. Iya. Jadi materinya itu masih tentang perpajakan. Jadi tujuan pembelajarannya, Bu, agar siswa mampu mengetahui perpajakan dan pembangunan ekonomi. Oh, berarti siswa mampu mengetahui perpajakan tentang perpajakan ya, ya, dalam pembangunan ekonomi. Oke. Berarti siswa mampu mengetahui tentang perpajakan dalam pembangunan ekonomi. Itu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai kan? Ya, Bu. Oke, terima kasih Ibu. Kemudian dalam hal pembelajaran ini Ibu, area apa yang perlu Ibu kembangkan? Ini kan, Bu, supaya siswa lebih mampu mengetahui jenis-jenis pajak. Contohnya itu pajak bumi penghasilan. Iya. Terus itu pajak pertambahan nilai. Iya. Untuk lebih mahir, lebih mampu mengetahuinya, saya memberikan alat peraga. Oh. Contohnya seperti ini, Bu. Jadi ya, orang itu ketahuilah pajak bumi bangunan itu. Oke. Selanjutnya itu saya buat lagi struk. Misalkan ya, siswa kita kan sering belanja di Indomaret, tapi dia hanya membuang struk itu, dia nggak tahu bahwa dia udah kena PPN. Itu, Bu. Oh, berarti kalau untuk area yang dikembangkan untuk siswa, berarti Ibu kepengen siswa itu mampu mengenali jenis-jenis pajak. Nah, salah satunya pajak bumi bangunan, kemudian pajak penghasilan, dan kemudian pajak nilai ya, Bu. Kemudian Ibu juga kepengen siswa itu juga mengetahui mengenai struk ya, struk dari pembayaran dari pajak bumi bangunan, ya kan, Bu? Perhitungannya berarti kan? Perhitungannya, Bu. Nah, itu kan untuk siswa, ya kan, Bu? Nah, kalau untuk Ibu sendiri, area apa yang perlu Ibu kembangkan misalnya dalam teknik pembelajarannya gitu? Semuanya menggunakan PowerPoint. Oh. Gitu, Bu, lebih cepat, materi pun lebih cepat tersampaikan daripada menulis ceramah. Oh, berarti yang perlu Ibu kembangkan yaitu teknik mengajar Ibu, penyampaiannya ya, metode-metode apa saja nanti yang akan Ibu lakukan di pembelajaran di kelas ya, Bu ya, pada saat observasi. Oke, terima kasih Ibu. Nah, yang terakhir ya, Bu ya, pada saat pembelajaran mengenai pajak ini sangat penting ini ya, Bu ya. Kadang kita sendiri hanya tahu membayar saja, tapi tidak tahu bagaimana cara penghitungan sebenarnya gitu kan. Sama seperti kita guru kan ada SPT ya, Bu ya. Nah, pajak tahunan yang harus wajib dilaporkan gitu kan, Bu. Nah, itu kan sebenarnya tiap guru juga harus ngerti juga menghitung kan. Nah, tapi ini sekarang untuk siswa, biar siswa pun tahu bagaimana menghitung untuk keperluan orang tua juga kan, bukan? Apalagi orang tuanya nanti ada yang bisnis gitu kan. Nah, jadi itu yang berikutnya strategi yang Ibu persiapkan itu apa saja? Membuat soal, Bu, membuat soal contoh pajak bumi dan bangunan, lalu membuat soal contoh pajak pertambahan nilai. Itu Berarti yang saya buat, Bu. Untuk membiasakan mereka ya, Bu berlatih. Ya. Berlatih soal ya, Bu ya. Oke. Nah, Bu, satu lagi saya pengen tahu ini kira-kira ya, Bu ya, pembelajaran yang akan Ibu sampaikan itu sudah kan pasti ada hal-hal yang perlu Ibu persiapkan, ya kan, Bu? Nah, apa-apa saja yang Ibu perlu persiapkan untuk mendukung proses pembelajaran di kelas? Video pembelajaran itu kan penting, Bu.
apalagi hitungan. Karena kan pengetahuan siswa berbeda-beda, cara memahami siswa itu berbeda-beda. Terus untuk kelompok kita yang menentukan, nanti kan ada yang pengetahuannya memang kurang, itu yang tertinggal Bu, yang pintar gabung dengan yang pintar, terus yang kurang mampu ini gimana gitu. Jadi kita yang membagi kelompoknya. Oke, berarti di sini teknik Ibu nanti akan lakukan di kelas, yang Ibu persiapkan itu satu tadi, itu video pembelajaran yang mendukung pembelajarannya Bu ya. Kemudian Ibu akan nanti membagi siswa berdasarkan kemampuan masing-masing ya Bu ya. Berarti ada pengelompokan berdasarkan kemampuan, minat dan gaya belajarnya ya, masing-masing. Berarti di sini ada teknik diskusi tapi sesuai dengan kemampuan masing-masing kan Bu. Oke. Kita yang membagikan karena kita tahu kan Bu kemana siswa ini belum mampu, gabungkan ke yang mampu. Berarti kan Ibu lah yang udah tahu di mana kemampuan siswa tersebut kan. Jadi nanti yang sudah mampu Ibu gabungkan yang sudah mampu, yang belum ya kan Bu, satu kelompok jadi ya. Jadi Ibu nanti mengasihkan pengarahan bimbingan lebih optimal ke yang kurang mampu. Yang tidak mampu nanti ada sekedar penambahan materi gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih Ibu. Kemudian kita bisa bikin kesepakatan Ibu. Nah, kira-kira ya Bu ya, kapanlah observasi kelas bisa saya kunjungi dan Ibu siap di situ? Kebetulan besok hari Jumat saya masuk di kelas 11 IPS 2 les 67. Les 67 di kelas 11 IPS 2. Berarti bisa di situ kita lakukan observasi. Bisa Bu. Bisa ya Bu ya. Oke, terima kasih Ibu atas kerjasamanya. Sampai berjumpa besok. Kita masuk ke kelas Ibu, saya mau observasi. Tetap semangat ya Bu ya. Gak usah tegang ya Bu ya. Iya, Bu. Santai aja ya. Anggap Bu. saya nanti di kelas pas observasi nggak ada gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih. Bapak, sebentar lagi kami mulai
Ayo, mari kita cari tahu lebih dalam lagi. Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, jumlah pendapatan negara pada APBN 2020 adalah sebesar 2.233 triliun rupiah, yang terdiri dari 1.865 triliun rupiah dari penerimaan pajak, 367 triliun rupiah dari penerimaan biaya bukan pajak, dan 0,5 triliun rupiah dari penerimaan hibah, yang artinya kontribusi pajak bagi APBN sangatlah dominan, yaitu sebesar 83,54%. Jadi sangat masuk akal jika disebut bahwa pajak adalah tulang punggung pembangunan bangsa. Baik, sekarang kita coba cari tahu dulu pajak itu apa. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat paksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi, pajak itu sifatnya wajib dan memaksa. Pajak dikumpulkan ke APBN beserta
juga sehat. Nah, Bu, terima kasih Ibu telah meluangkan waktu untuk melakukan pendampingan individu yang menerima kepada saya dalam rangka untuk pasca observasi. Ya, jadi sekarang saya akan melakukan percakapan coaching pasca observasi dengan rekan guru saya. Terima kasih. Selamat pagi Bu Emma. Selamat pagi Bu. Gimana kabarnya Bu? Baik Bu, luar biasa. Biasa ya Bu ya. Tetap semangat ya Bu ya. Nah, ini Bu, sekarang kita akan melanjutkan kegiatan kita dari kegiatan yang sebelumnya. Yang dulu kita lakukan yaitu adalah kegiatan sebelum melakukan observasi, yaitu pra-observasi. Dan kemudian kita telah melakukan kegiatan observasi, yaitu observasi yang saya lakukan di kelas, melihat bagaimana sistem yang akan dikembangkan. Ya kan Bu? Oke. Nah, hari ini kita mau nanya nih ya Bu ya, gimana perasaan Ibu sewaktu melakukan pembelajaran di kelas waktu saya observasi, gimana perasaan? Yang pertama, saya senang ditemani sama Ibu, ya kan Bu. Yang kedua, saya termotivasi saat kita supervisi di dalam kelas kemarin. Saya tahu apa kekurangan saya saat belajar kayak gitu. Jadi gitu, jantungan, deg-degan, di depan kamera, dan ada pula PKS 1, dan melawak aja kayak gitu. Jantungan gaji, ya, karena selama ini kan biasa, karena kan tidak ada orang luar yang melihat, tidak ada pakai kamera ya. Terus lagi tinggi di atas kita, itu masih kan kalau sekolah kan biasa. Jadi perasaannya campur aduk lah pokoknya Bu ya. Oke. Merasa senang, termotivasi ya Bu ya. Dan banyak juga ya pengalaman-pengalaman ya di kelas. Dan otomatis setelah pembelajaran selesai pasti ada perasaan plong gitu ya. Agak tercapai gitu. Semua target dulu ya. Nah, baik Ibu Emma, nah terkait dengan proses pembelajaran yang sudah dilakukan, bisa nggak sedikit Ibu ceritakan kompetensi yang Ibu kembangkan dalam pembelajaran itu tersebut? Dari proses pembelajaran kemarin tercapai, tapi ada juga kendala Bu. Yang kemarin cuma mati lampu tiba-tiba. Terhenti lampu belajar kita. Tapi setelah itu kemudian 12 menit hidup lampu. Kita mulai lagi proses pembelajaran di situ. Dari melihat video aja yang saya konten siswa kayaknya lebih aktif. Bagaimana mengalis pembelajaran itu? Berarti waktu kita melakukan percakapan observasi, saya masih ingat ya kemarin potensi yang dikembangkan itu salah satunya yaitu adalah kolaborasi atau kerjasama siswa dalam diskusi kelompok diskusi kelompok dalam diferensiasi proses pembelajaran diferensiasi yang diterapkan kan. Nah sekarang ini saya juga sudah lihat bagaimana cara Ibu mengajukan pembelajaran itu secara sistematis, mulai dari pembukaan, Ibu telah menerapkan moral agama, kemudian mulai dari juga kecintaan terhadap tanah air pada saat proses pembukaan, ya. Kemudian pada saat proses ini juga Ibu sudah melaksanakannya sampai ke tahap penelitian, kan? Oke. Nah, terkait dengan media ya, terkait dengan media dan strategi pembelajaran yang diterapkan. Nah, kira-kira gimana menurut Ibu, apakah hal tersebut sudah tersampaikan secara runtun? Saya sudah tersampaikan. Saya ikuti model strategi yang tadi dari orang, air, mulai dari pembelajaran sampai penutup. Sudah tercapai, saya rasa tercapai sih. Sudah. Menurut Ibu sudah tercapai lah secara rutinnya, sudah
kemarin saya suruh tugas mereka. Mungkin itu harus dikembangkan terus dari pembelajaran-pembelajaran yang sudah saya berikan, semoga bisa dipertahankan. Benar-benar kemarin dari video, dari pembukaan kemarin, terus sampai penutup. Mungkin bisa tersalurkan dan tertahan lah. Oke, saya bisa nangkap. Berarti kan yang itu perlu dikembangkan lagi yaitu bagaimana cara pengajian media pembelajaran ya, yang lebih interaktif lagi kepada siswa ya. Dan kemudian untuk hasilnya ya, hasil produk yang dikatakan tadi masih belum tercapai 100% sesuai dengan yang diinginkan ya, hasilnya sesuai dengan pembelajaran yang berpihak pada murid ya kan Bu. Nah, oke Bu, sekarang ini Bu, saya mau menyampaikan pengalaman saya selama observasi kelas Ibu bagaimana Ibu melakukan pembelajaran. Hati kan bisa menambah wawasan, kita bisa memperbaiki kekurangan kita selama proses belajar mengajar. Terima kasih Bu. Nah, berdasarkan hasil pengamatan saya ya, waktu Ibu pembelajaran kelas, seperti tadi yang sudah saya katakan sama Ibu, aspek moral dan agama itu sudah Ibu terapkan melalui pembiasaan, itu sudah tampak pada proses pembelajaran Ibu laksanakan pada awal pembelajaran sebelum masuk ya pembelajaran dengan menunggu salah satu siswa menunggu Tuhan. Berarti kan itu sama aja dengan meningkatkan pengetahuan ya. Kemudian aspek yang kedua yang berdasarkan pasca observasi kemarin yang ingin dikembangkan itu aspek pengembangan nilai nasionalisme juga saya lihat sudah tampak pada saat Ibu menyajikan pembelajaran literasi, di mana pada saat pendahuluan itu Ibu juga menyuruh siswa untuk menyanyikan salah satu lagu nasional. Kemudian kalau dilihat dari pembelajaran diferensiasinya yang diterapkan, diferensiasi kan terbagi atas 3 ya, diferensiasi konten, proses dan produk ya Bu. Nah kalau dari diferensiasi konten dan proses saya lihat sudah tampak dan menarik saya lihat siswa itu antusias gitu ya, melihat video-video yang disajikan gitu kan. Sedangkan untuk diferensiasi konten juga sudah tampak, tapi di sini Bu saya lihat perlu ditingkatkan kembali mungkin dengan cara penjelasan yang lebih lanjut lagi kepada siswa ini bikin langkah-langkahnya sekedar perbaikan itu pengamatan saya di kelas gitu kan Bu. Nah tujuan pembelajaran dari materi Ibu juga kan pada saat kita pertama sekali memulai pembelajaran Ibu juga sudah menyampaikan kepada siswa apa sih tujuan pembelajaran yang Ibu inginkan agar siswa itu mampu apa siswa itu untuk mencapainya kan. Nah itu saya sudah lihat sudah nampak. Tapi tujuan pembelajaran itu kemarin itu kan ada 2 ya Bu ya. Nah itu apa saja? Yang pertama supaya siswa mampu menganalisis pajak dalam pembangunan ekonomi dan siswa mampu mengetahui jenis pajak. Oke, itu 2 ya Bu ya, kemarin juga sudah nampak ya kan. Nah kemudian Bu untuk langkah selanjutnya Ibu Emma, ini saya kan sudah menjabarkan, sudah memaparkan hasil ya observasi di kelas Ibu, aspek-aspek yang apa yang dikembangkan. Nah sekarang ini Bu, bisakah Ibu memberikan refleksi refleksi terkait pembelajaran yang Ibu sajikan agar ke depannya itu lebih maju lagi gitu ya. Jadi kan refleksi kan baik untuk kita lakukan untuk kebaikan yang kita lakukan. Jadi kira-kira refleksi pembelajaran yang Ibu lakukan itu apa?
jelaskan sama siswa yang lebih berpikir kreatif daripada gurunya lagi. Pusat pada siswa semuanya. Pusat pada siswa. Kemudian apalagi hal yang perlu ibu kembangkan dari Media pembelajaran, pembelajarannya itu maksudnya gimana? alat peraga, maksudnya kembali ke alat peraga itu. Selain media pembelajaran yang mungkin akan lebih beragam lagi ibu lakukan, apa ada lagi hal yang lain? Dari apa? Dari Atau ada masukan dari ibu apa yang apa? Oh bisa, kalau misalnya saya ya manajemen waktunya juga. Ya, ya. Pembagian waktu antara kegiatan pendahuluan, inti dan penutup ya. Itu saya rasa tambahan kepada ibu ya. Nah, ini ekspektasi yang luar biasa dari Ibu Emma rekan saya, karena ibu mau menerima perubahan pembaruan demi kemajuan peserta didik kita, biar mereka sesuai dengan permintaan pemerintah yaitu pembelajaran yang bisa ya. Nah, kalau kompetensi sosial dan kolaborasi itu gimana menurut ibu? Saya sering sama guru atau teman-teman saya gitu yang serumpun lah dengan saya. Bagaimana cara lebih membuat kerjasama yang erat ya saling kolaborasi ya sama guru. Nah, apa hanya sama guru saja kolaborasi yang dilakukan? Ya, sama pimpinan sekolah ya, yang wajar. Yang pasti Bu, yang pertama kita kolaborasi yang seperti dikatakan kepada sekolah, kemudian dengan guru dan siswa juga kan. Oke. Nah, kemudian Bu selanjutnya, gitu ya, siapa saja yang ibu perlu minta bantuan dalam rangka pengembangan diri yang ibu rencanakan. Pastinya pertama kepala sekolah, terus guru senior, pertama mulai saya minta. Oke, kira-kira Bu proses atau rencana pengembangan diri ibu ini ibu jadwalkan kapan? Awal semester nanti itu udah ke semester besar. Nanti awal semester baru lah. Berarti ibu nanti akan lebih lagi menerapkan proses pengembangan diri ibu lebih mantap lagi. Itu berkelanjutannya, kontinunya untuk awal semester pembelajaran baru. Karena dulu memang sudah mau habis ya awal semester. Nah, baik ibu, saya ingin melihat bagaimana kelanjutan prosesnya. Dari nanti lagi saya akan tunggu kabar dari ibu. Ya, kita juga bisa loh berkolaborasi sharing ya. Oke. Nah, terakhir ini Bu, ya bisa masih bisa ya Bu ya. Oke. Terakhir Ibu, apa yang bisa Ibu dapatkan? Apa yang bisa Ibu dapatkan dari percakapan kita ini, yang percakapan mulai dari tahap observasi, kemudian tahap observasi, dan ini yang sekarang kita laksanakan adalah tahap pasca observasi. Saya sangat berterima kasih atas pembelajaran yang bermakna Ibu. Kita selalu butuh kolaborasi, terus perbaikan dalam proses belajar mengajar. Saya sangat berterima kasih lah yang Ibu temani saat kemarin itu. Ada kemajuan sih seperti itu. Yang selama ini proses pembelajaran itu monoton ya Bu ya. Yang pusat pada guru. Iya. Berarti kan selama ini teacher center ya. Sekarang ternyata tidak ya kan. Itu ya Bu ya. Berarti sudah ada lah ya kemajuan dari Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak atas waktu yang telah Ibu berikan. Kita sudah bisa bertukar pikiran, bertukar rasa pada saat ini. Terima kasih waktunya. Selamat bekerja lagi Ibu. Sekarang masuk ke kelas berapa Ibu? 10. Oh ya, 10-nya. Semangat ya Bu ya, belajarnya semangat untuk memajukan
SMA Negeri Sakurai KKM kita yang tercintanya ya.